dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Umat muslim dianjurkan untuk menahan lapar dan dahaga, mulai dari waktu imsak setelah sahur hingga waktu berbuka puasa sebagaimana telah ditentukan. Seorang dosen ahli gizi menyatakan salah satu menu takjil yang sayang jika terlewat untuk berbuka puasa yaitu air kelapa. Lantas, apa saja manfaat air kelapa jika dijadikan menu saat berbuka puasa? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Saat bulan Ramadan, kondisi tubuh yang beraktivitas ketika sedang berpuasa tentu berbeda dengan kondisi tubuh normal di bulan lainnya. Salah satunya ialah kondisi dengan berkurangnya cairan pada tubuh. Dikarenakan harus menahan dahaga saat berpuasa yang dapat menimbulkan dehidrasi. Salah satu cara alternatif yang dapat mengganti cairan tubuh selain minum air putih ialah dengan minum air kelapa saat berbuka puasa. Air kelapa mengandung banyak elektrolit alami seperti natrium, magnesium, kalsium, dan kalium yang mampu menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang selama berpuasa dan dapat membantu menghidrasi tubuh dengan cepat. Kalau bicara air kelapa, artinya dari segi gizi saya bicara air kelapa yang tanpa gula ya. Karena kan kalau dengan gula otomatis ya pasti ada negatif lah itu ya. Nah, kalau kita bicara air kelapa, sebenarnya air kelapa itu isinya 90% itu air. Jadi ya mirip-mirip air biasa, hanya saja yang membedakan air kelapa itu dengan air biasa adalah air kelapa itu mengandung sedikit fruktosa atau ada memang gulanya, gula alaminya dalam kelapa itu, jadi bisa langsung kasih energi dibandingkan kalau kita minum air putih dengan air kelapa, karena air kelapa itu ada fruktosanya, jadi bisa memberikan ada rasa energi lah ke tubuh pada saat kita minum itu. Terus yang membedakan juga dengan air putih adalah air kelapa ini mengandung elektrolit, jadi seperti sodium, potasium, yang dimana elektrolit ini adalah yang dibutuhkan oleh tubuh, ion-ion yang dibutuhkan oleh tubuh. Apalagi pada saat kita puasa kita dehidrasi toh, pas kita minum air kelapa kebutuhan akan ion-ion tubuh itu langsung bisa terpenuhi. Tapi ya namanya juga sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi anjurannya itu kalau kita disuruh minum air putih 8 gelas sehari, air kelapa itu mungkin sekitar 2, maksimum 2 atau 3 gelas lah setiap hari. Jadi tidak boleh terlalu banyak, karena itu tadi tuh ada glukosa, ada fruktosanya dalam air kelapa itu. Jadi kalau kita konsumsi berlebihan, asupan glukosa juga masuk juga meningkat seperti itu. Memilih air kelapa sebagai minuman untuk berbuka puasa merupakan pilihan yang tepat yang dapat dikonsumsi setiap hari untuk berbuka puasa dengan kisaran maksimal 3 gelas air kelapa tiap harinya agar tidak menggantikan fungsi utama air putih. Namun, air kelapa yang dimaksud adalah air kelapa murni tanpa campuran bahan lainnya seperti gula maupun bahan pemanis. Iya, ya untuk yang dicampur gula merah itu ya otomatis kita harus batasi. Kalau tadi saya bilang yang 2-3 gelas itu mungkin cuma sekian berapa mili baiknya. Mungkin 1 gelas itu sudah melebihi sebenarnya, karena kan ada gulanya di dalam. Ya. Kalau sudah minum gula itu, sudah minum air kelapa yang ada gulanya, terus Anda makan nasi lagi 1 piring. Nah, bisa dibayangkan tuh kalori yang dihasilkan dari makanan sama minuman yang manis itu pasti tinggi. Jadi kalau begitu terus tiap hari terjadi penumpukan kalori, apalagi kalau tidak dibarengi dengan aktivitas fisik yang cukup. Gula itu kalau dikonsumsi terlalu banyak itu akan disimpan dalam bentuk cadangan lemak. Makanya itu orang-orang kalau yang mau menurunkan berat badan disuruh batasi jumlah kalorinya supaya cadangan lemaknya itu tidak bertambah banyak dalam tubuhnya, seperti itu. Iya. Ulfa Nazamuddin juga menyatakan sebagai seorang ahli gizi tidak menganjurkan konsumsi air kelapa dengan minuman manis lainnya secara bersamaan karena sumber kebutuhan glukosa saat minum air kelapa ketika berbuka puasa sudah terpenuhi. Nuri Nurhayati, Fauzan Ali, Unhas TV.